pun latar belakang dari yang kami buat ini gitu, yaitu yang pertama itu ada UMKM ekspor itu kan sering dikelola oleh pihak lain, Mbak. Itu kan sering disebut pembina gitu kan. Gimana lah, uh, itulah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengembangkan UMKM ini gitu supaya terus semakin bertumbuh gitu kan. Itu bisa dikelola oleh bank atau pembina UMKM lain, seperti misalnya kemarin kami melihat uh, Pak Wali Kota sebelum yang sekarang itu siapa tuh dia juga kemarin membawa ada beberapa UMKM gitu. Ada kemarin bapak kami UMKM Ulus, dia sudah ekspor juga ke Jerman, ke Belanda. Ada juga kemarin itu yang UMKM gula aren gitu, misalnya udah ekspor ke Australia gitu. Itu maksudnya UMKM ekspor sering ditolak oleh pihak lain. Iya, nggak selalu sering. Tapi kalau menyangkut podcast sama yang akan kami sampaikan ini mengarahnya ke situ. Terus yang kedua, UMKM hanya menyiapkan barang dan menerima hasil akhir dulu. Sepanjang kemarin bahwasanya ibu mengatakan bahwa kalau ada permintaan dari luar gitu kan, ibu membuat langsung barang itu. Dan dibantu oleh Bank Indonesia mengirimkannya dan ibu langsung mendapatkan penghasilan. Akan tetapi kan ibu mengatakan kemarin bahwa akhirnya dari foto kondisinya dari potong pajak. Apa ibu tahu potongan pajak itu apa? Nggak dipotong pajak. Kalau yang dari semuanya itu kan dibantu Bank Indonesia. Kalau yang sendiri kalau pakai aplikasi udah langsung dipotong pajak. Tapi kalau dari Bank Indonesia nggak dipotong pajak. Berarti itulah bagian dari binaan UMKM peran Bank Indonesia gitu. Iya. Jadi kami menambahkan sedikit lah, mungkin pengetahuan tentang perpajakan mungkin dan transaksi ekspor masih minim gitu. Kami masih mau belajar juga gitu, bagaimana transaksi ekspor itu, gimana UMKM melakukannya itu, dan juga ibu juga melakukannya bagaimana gitu. Terus yang terakhir, pentingnya edukasi perpajakan dalam ekspor bersama. Jadi ibu jangan terlalu berfokus sama kata perpajakannya gitu, kayak gimana harus apa kali gitu. Jadi pajakan mau ngasih edukasi malah sekarang udah. Nah itu juga yang kami pikirkan ya. Jadi kita di sini kayak skill free aja gitu, bebas aja bermain apa bagaimana. Kami juga masih belajar juga gitu, belum tentu yang kami sampaikan benar semua. Tapi kita akan berusaha Kita sampaikan juga masih dasarnya aja. Kalau dalam sudah belajar. Jadi adapun tujuan kami buat ini adalah meningkatkan pemahaman dari kami tentang kebijakan perpajakan yang melekat pada setiap aktivitas ekspor yang kami lakukan. Yang kedua, membantu UMKM memahami proses transaksi ekspor secara menyeluruh dan perspektif perpajakan dan kepabeanan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menyediakan platform untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama UMKM. Dari ketiga ini fokus kami sebenarnya menyediakan platform untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama UMKM, membantu mereka mengatasi kendala yang dihadapi dan menemukan solusi praktis yang dapat diterapkan. Jadi bagian ini akan membahas secara komprehensif di bagaimana perpajakan yang relevan bagi UMKM eksportir. Pembahasan akan mencakup fondasi perpajakan domestik yang mempengaruhi ekspor, pajak khusus yang terkait langsung dengan ekspor atau pajak pertambahan nilai, bea keluar, pajak penjualan barang mewah, terus pertimbangan perpajakan internasional, perjanjian penghindaran pajak berganda, misalnya pajak perjanjian penghindaran pajak berganda itu maksudnya dari dua negara itu kita udah bayar di sini masa bayar lagi di sana itu. Terus dokumen-dokumen esensial dalam ekspor, jadi ada dokumen-dokumen yang resmi yang nyata yang serta berbagai tantangan solusi ya insentif yang disediakan pemerintah untuk mendukung UMKM ekspor ini. Ada insentif ini dalam bentuk komersial apa ini? Yang kalau misalnya insentif itu selama ini yang alami belum mengalami insentif ini gitu ya. Insentif ini dalam bentuk apa ini? Komersial atau dalam bentuk apa ya? Bantuan ya? Kalau insentif ini kalau di komersial udah pernah mengalami belum atau belum pernah sama sekali? Kalau bantuannya
misalnya dikasih jalan ini arahnya kemari ini nanti kemari, itu nggak insentif nggak itu? Enggak Bu, kalau insentif itu kan maksudnya kayak bantuan secara apa namanya? Komersial. Iya, komersial. Kayaknya nggak ada dong, kalau insentif itu nggak ada pemerintah kasih kalau secara komersial ya. Tapi secara dukungan, secara apa? Iya. Itu pas baru ada. Baru ada. Yang pertama itu PPH Final UMKM mungkin sering mendengar itu bahwasanya yang peredaran bruto atau omsetnya di bawah 4,8 itu 0,5% berarti itu di UMKM ini di usaha ini apakah 0,5% ini diterapkan sama belum? Berarti masih mendapat. Nah, jadi kalau apanya masih ini ada yang omsetnya masih 500 juta gitu kan. 500 juta itu mendapat fasilitas sih. Maksudnya dari Itu mana? kan kalau 500 juta kan kalau motor pajak Iya, iya. Tapi ada juga keuntungan dari yang 500 juta ini gitu. Jadi itu yang kami pelajari itu mendapat fasilitasnya berupa apa? Jadi itu nggak dikenakan pajak sama sekali gitu. ya. Belum masuk yang 0,5% ini ke situ. Terus juga kayak yang bilang tadi kalau melapor pajak ya ini aja nanti. Sama-sama belajar tapi yang kami highlight di sini batasan waktu penggunaan tarif PPh final ini yaitu 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, terus 4 tahun pajak barang berbentuk kooperasi, CV atau dan 3 tahun pajak bagi wajib pajak barang berbentuk PT gitu. Jadi maksudnya di sini kan 7 tahun pajak batasan waktu penggunaan tarif PPh final ini ya misalnya usaha ibu ini anggaplah udah mendapatkan sudah berjalan udah mendapatkan 4,8 ini gitu terus sudah dikenakan ini gitu. Jadi batasan waktu untuk penggunaan tarif PPh final ini kan otomatis kita nanti kan selama 7 tahun itu kemungkinan ada yang turun gitu kan, ada yang naik juga, makin naik makin melewati batas 4,8 miliar ini gitu. Jadi batas yang ditetapkan pelaporan jadi 7 tahun kita bisa menggunakan. Jadi kalau mendengar 7 tahun, tarifnya tadi biasa. Tarif biasa. Nanti beda lagi misalnya usaha ini. Ini ada di sini. Kamu ini bisa ngecek coba. Nanti ini kami kasih tahu. Jadi dalam 7 tahun ini kan bisa jadi usaha kita turun gitu kan, omsetnya nggak segitu lagi. Fluktuatif lagi. Misalnya turun jadi 500 juta tiba-tiba kan, kita mendapat fasilitas lagi bisa bayar lagi. Tapi kalau kita sudah 7 tahun, misalnya jadi 10M, jadi 11M, otomatis kita apalagi udah lewat 7 tahun, otomatis kita sudah mendapatkan ini lagi gitu. Tarif 0,5% itu. Nah, itu untuk UMKM biasa. Nah, terus 4 tahun pajak untuk wajib pajak barang berbentuk kooperasi. 3 tahun bagi wajib pajak barang berbentuk PT. Tapi kami di sini tadi usaha ini masih berbentuk ya di depan usaha dagang. Usaha dagang itu pun belum berbadan hukum, masih dibuat-buat aja. Nah, tapi di sini apa ya? Kita saling berbagi pengalaman ya. Mungkin kami hanya bisa menyampaikan sebatas dia aja mungkin banyak yang bisa kami sampaikan. Kami juga butuh saran dari itu juga. Jadi ya kami juga memberikan ini supaya kita sama-sama memahami. Jadi status pengusaha kena pajak ini pengusaha kena pajak atau BKP adalah pengusaha yang melakukan penerimaan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak dan memiliki omset bruto lebih dari 4,8 miliar dalam setahun sehingga dikukuhkan sebagai BKP oleh Direktorat Jenderal Pajak yang 4,8 miliar dulu gitu kan bisa dikukuhkan sebagai. Tapi pengecualian untuk yang UMKM ekspor, kan ibu ekspor itu wajib untuk pengakuan PKP. Tapi kan ekspornya nggak sampai 4,8, ekspornya masih menaiki. Tapi itulah fungsi dari binaan Bank Indonesia tadi membantu. Tadi ada yang kata e-commerce kan,
Hasilnya kan udah langsung dipotong. Oren gitu. Terus terus yang kedua, fasilitas PPN 0% dan institusi lalu lintas di pasar internasional. Maksudnya di sini meningkatkan harga kompetitif, mungkin bisa bersaing dengan UMKM lain gitu, mengaruh harga, gimana harga yang pas untuk dijual, terus juga bisa mendapat profit gitu di pasar internasional, gitu, bisa mendapat keuntungan. Jadi selanjutnya pembukuan sederhana sangat krusial untuk memahami kondisi keuangan usaha, mempermudah perhitungan pajak penghasilan dan mengikuti pelaporan CPN, terutama untuk lain restitusi CPN. Mungkin ada komponen pembukuan gitu. Pertama adalah catatan pengeluaran pemilik selaku pemilik usaha ini gitu, pasti memiliki ini semua ya. Ada catatan pengeluaran, catatan pemasukan, buku kas utama, catatan stok barang, laporan bagi buku. Sama ini digabung sama laporan itu yang pertama. Jadi semua perlu untuk restitusi PPN. Terus yang terakhir laporan dari bisnis mungkin jadi yang kelima laporan laba rugi sederhana itu cuma buat gitu. Itu periode pembuatan laba rugi sederhana ini ibu buatnya dalam jangka waktu per bulan ataupun entah 3 bulan, 6 bulan atau per tahun. Kadang mingguan, kadang bulanan. Itu sesuai dengan berapa pendapatan yang diperoleh gitu, atau misalnya dalam minggu ini pendapatan lebih banyak diperoleh dari minggu lalu gitu, sehingga kita membuat laporan laba rugi sederhana gitu. Karena kami dari Bank Indonesia pun per 3 bulan sekali tetap melakukan laporan keuangan. Laporan penjualan, atau penurunan per 3 bulan sekali. Itulah kejadian pengindaran pajak. Mungkin udah tahu lah yang mungkin sedikit tentang kejadian pengindaran pajak berganda. Jadi perjanjian pengindaran pajak berganda atau P3 itu kita sebagai tax treaty dalam internasional tax treaty adalah kesepakatan bilateral antara dua negara. Bisa juga dilihat kita ini kita yang dirancang untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh oleh penduduk salah satu di negara lain. Yaitu tujuan utamanya yaitu yang pertama menghindari kebijakan ganda yang dapat menerapkan dunia usaha. Contoh yang bilang tadi, masa kita udah dikenakan di sini, dikenakan lagi di sini, sehingga mendorong. Nah, kalau misalnya kan gitu, sudah dikenakan di sini, dikenakan di sana, otomatis investasi perdagangan lintas negara juga makin malas melakukan itu. Dan dikenakan pajak, dikenakan. Nah, itulah tujuan utamanya yang pertama. Yang kedua, meningkatkan investasi modal dari luar negeri dengan memberikan kepastian hukum perpajakan. Yang ketiga, memfasilitasi pertukaran informasi antara negara guna mencegah penggelapan pajak. Jadi selain perjanjian penghindaran pajak berganda ini juga memfasilitasi pertukaran informasi gitu, atau kami sering belajar itu disebut dengan ada singkatan AEOI namanya, Automatic Exchange of Information gitu. Jadi pertukaran data gitu, pertukaran data berapa pajak di Indonesia, berapa pajak di negara luar, sama-sama bisa mengakses gitu. Pemerintah bisa mengakses berapa sih pajak yang ada di Indonesia sekarang, kalau diterapkan ini berapa. Indonesia juga gitu, berapa sih pajak yang diterapkan di Australia sekarang, kerjasama bilateral gitu. Kayak di 23 bulan bahas salah satu perjanjian penghindaran pajak berganda ini. Yang keempat, tata kehidupan hal kebijakan antara negara, memastikan perlakuan yang adil bagi wajib pajak asing. Misalnya di Australia ibu perlakukan adil gitu, ibu selaku wajib pajak asing kan di Australia, wajib pajak dari Indonesia. Jadi di Australia mereka memperlakukan ibu dengan adil gitu, nggak dipungut pajak sama sekali karena adanya perjanjian kedua negara antara Indonesia misalnya dengan Australia atau Indonesia selaku itu.
Sebelum UMKM dapat memulai aktivitas ekspor, beberapa dokumen administrasi hukum umum atau harus dipersiapkan untuk memastikan legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan yang sudah berlaku. Yang surat izin usaha dengan nomor identitas. nomor induk sana. Oh, bagus sekali. Jadi dari semua ini lu udah memiliki semuanya. Bro. Hmm. Kalau dulu kan pakai siku, pakai siu, sekarang udah masuk dunia lagi katanya keluar semua nama kita usahanya apa. Jadi orang sekarang nggak usah lagi kalau mau urusan juga apa kantor lurah ya bukan sudah ada jadi dia kan bisa buat di SKS kan. Google apa tuh? Lebih mudah jadi calon mudah. Oh. Karena calon yang mempersulit. Saat calon itu mempersulit. Ada dokumen transaksi ekspor gitu gitu. Dokumen-dokumen ini adalah jantung dari kepatuhan hukum, sangat penting untuk kelancaran bea cukai, pelaporan pajak yang akurat, dan mitigasi risiko yang efektif dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah pemberitahuan ekspor barang. Lu apa pernah nggak melakukan pemberitahuan ekspor barang? Pemberitahuan ekspor barang. Kayaknya kalau Misalnya ibu mau ibu pakai ini aja apa namanya nggak tahu ya orang itu yang ngurus semua kan pakai apa namanya saya cuma ngasih invoice ya berapa nilainya kalau itu tadi tapi terus sebelum sampai ke tahap ini. iya kalau itu tadi yang kalau e-commerce kan kita tinggal udah diurus semua sama pihak ketiga kan nanti kalau ada Jadi yang pemberitahuan ekspor barang atau PIB, commercial invoice, packing list atau daftar pemuatan. ini biasanya pakai kontainer ini yang terkontainer Terus bill of lading atau RWG, terus keterangan asal, terus polis asuransi ini mungkin dari beberapa ini hanya satu-satu mungkin yang mungkin pernah kenakan, juga semuanya karena dari jawaban ibu tadi bahwasanya ini menunjukkan bahwa untuk yang transaksi yang lebih besar gitu saya lebih besar lagi. Awantan apa arangnya itu kontainer jadi satu kontainer itu berapa meter kubik jadi kalau dia berapa meter kubik sama Masya Allah urusnya macam mana Tantangan UMKM ekspor itu yang kami dapati biasanya itu sama juga gitu. Kami juga telah melakukan melakukan satu kelompok gitu, ada lagi kelompok lain gitu yang pergi ke kayak tadi kayak bilang area juga ekspor, terus ada bulus gitu, bulus yang sudah ekspor, terus kelor gitu. orang ini kan misalnya dibilang depan kebiasaan kita ya biasanya tanggal 5 kan kita harus setting kalau ini tanggal biasa kalau dapat dan biasa pun sering ada ya dan itu ngasih contoh apa karena itu bukan ada cerita nanti contoh yang bagus dari selatan itu pasar menggunakan semuanya kembali dari kelompok-kelompok yang kami tanyai gitu, teman-teman kami yang lain juga kami ada beberapa, ada 5 kelompok kalau nggak salah. Ini minimnya pemahaman itu selain dimasukkan mereka juga gitu. ya itu memang Tapi kami mikirnya bukan minimnya pemahaman tentang mungkin minimnya pemahaman itu tentang peraturan itu, tapi kalau pemahaman ini maksudnya bukan selain kagak lebih besar gitu, tapi pemahaman itu kayak ya paling cuma aturan-aturan itu kayak banyak yang nggak paham. UMKM ini males aturannya terlalu makanya
ada pihak ketiga. Ini kalau yang per kontainer yang kalau per kontainer dia yang mau sendiri, suratnya dulu sendiri, legalitasnya dulu sendiri. Tapi kalau misalnya yang ini kan, ini kecil ya. Jadi minimnya pemahaman itu ya cuma karena peraturan yang terlalu kompleks, bukan kita yang malas untuk belajar karena pemahaman terlalu kompleks. Jadi kita butuh pihak ketiga gitu. Iya. Bukan berarti bodoh gitu, bukan. Masa kita mengajar yang dia baru sadar gitu. Kadang-kadang males terlalu banyak teori. Kalau misalnya maunya kan kasih tahu sekali, prakteknya mau dimakan. Terus ketergantungan pada pihak ketiga, terus resiko kesalahan pelaporan sama keterbatasan pembuktian gitu yang sering kami diskusikan bersama teman kami juga. Berarti dia susahnya semua lah ya. Jadi solusi yang dapat kami juga sama mungkin kami sampaikan, yang pertama ada edukasi dan pelatihan perpajakan secara berkala. Tadi memang ini yang agak sulit sih, karena juga Dari orang pajaknya, mereka jadi UMKM. Misalnya ibu bisa bersaing dengan UMKM lain gitu kan, meningkatkan keuntungan juga biar pajak kita tidak terlalu banyak. Tapi sebelum masuk ke terakhir, mungkin ada yang ibu sampaikan dulu terkait pembelajaran ini. Kami juga kayak saran dari ibu gitu. Udah kan, mungkin dari tadi kan ibu memberi saran bahwasanya bisa itu jangan lagi bukan atau mulai dari awal sama yang terakhir tadi, mungkin ibu kami bisa memberi saran kepada kami. Mungkin yang kami sampaikan itu nggak semuanya benar kan. Jadi menurut ibu apa yang ibu alami selama ini dari beberapa ada yang sedikit terkait atau yang relate tadi sama kami sampaikan, mungkin ibu bisa memberi saran kepada kami bisa belajar juga gitu. Apa saja yang perlu kami tambahkan, kami perbaiki atau ini sebenarnya ini kurang betul, jadi kalian harus memperbaiki. Kami siap menerima itu. kalau masalah tentang perpajakan kayaknya agak begini kan ya. Apa ya? Tapi dalam diskusinya itu bisa memberikan. Memang bisa tahu. Cuman yang tadi intensi kerjanya nggak enak ya. Lagi kita sebagai orang yang belum pernah menerima itu juga kayak merasa kurang enak gitu. Ini kan kita akan jadi lebih umum gitu pengertiannya. Kalau minim ya memang iya benar, karena kalau udah dibilang nanti ada debat sama orang pajak, apa mau ikut? Males itu orang nulis itu. Ya karena kalau dalam perpajakan ini orang udah wanti-wanti gitu. Berarti itu edukasi itu tidak dilakukan. Jadwalnya mereka kemarin itu sih kepada kita yang pajak itu sama orang juga sama orang putih orang putih itu yang ajarkan pastinya Itu di wilayah. Berarti sekalian menghitung berapa pajak yang baru kena, misalnya penghasilan dari sini. jadi ada rumusnya nanti ini sekian ini kena pajak enggak, kalau misalnya itu kan nanti pakai entah program pakai kan langsung otomatis. Kalau di Bank Indonesia namanya CAP, keuangan gitu. Ada aplikasinya untuk misalkan neraca penjualannya, usaha manufakturnya. Orang akuntansi, kan Kami bukan akuntansi, tapi adalah sedikit belajar. Tapi akuntansinya bukan yang komersial, gitu. Bukan yang keuangan kali, tapi lebih ke perpajakan, perhitungan perpajakan. Mungkin ada rangkuman dari sini. Kami merangkum dari sini sebenarnya. Jadi mungkin Kalau ini mau baca-baca, iya, mungkin jadi